Enzim. Tubuh manusia adalah produk-produk dari berbagai macam reaksi kimia. Tapi, apa yang mengontrolnya? Pada tahun 1833, seorang kimiawan Prancis, Anselme Payen, adalah orang pertama yang menemukan substansi pengontrol reaksi tersebut dan menamakannya enzim. Enzim adalah substansi protein atau dalam beberapa kasus disebut RNA yang dapat mempercepat reaksi biokimia dengan memodifikasi substansi spesifik yang disebut substrat. Enzim bersifat sangat selektif dalam memilih pasangannya berdasarkan spesifikasinya. Tapi, bagaimana caranya enzim yang berukuran kecil dapat bekerja? Jawabannya sangat mudah. Enzim memproduksi energi aktivasi untuk memulai proses. Enzim terikat dengan substratnya. Enzim memiliki tempat yang spesifik yang disebut sisi aktif. Sisi aktif memiliki spesifik ukuran, bentuk, dan sifat kimia yang terbentuk dari asam amino. Terima kasih kepada asam amino tersebut karena mereka membuat enzim lebih unik dan hanya untuk substrat tertentu saja. Untuk melengkapi sisi aktif, enzim mengandung bagian non-protein yang disebut kofaktor. Kofaktor bisa menjadi kation, yaitu ion-ion positif yang terikat sementara pada sisi aktif untuk mengaktifkan enzim. Ada pula molekul organik, yaitu vitamin atau produk dari vitamin yang disebut koenzim, yang bergabung dengan substrat dan disebut sebagai grup prostetik. Banyak enzim yang bekerja sebagai katalis ketika digabung dengan koenzim. Sebuah enzim yang belum aktif dan protein dengan koenzimnya non-protein membuat sebuah sistem yang disebut holoenzim. Untuk menambahkan, saintis menyebut enzim yang belum aktif sebagai apoenzim dan dapat dirumuskan menjadi holoenzim sama dengan apoenzim ditambah koenzim. Cara kerja enzim. 1. Hipotesi, kunci, dan gembok. Ini adalah cara termudah untuk menggambarkan bagaimana cara enzim bekerja. Substrat menempati sisi aktif dengan pas, seperti kunci pada tempatnya. Tidak ada perbedaannya karena bentuk substrat sama persis dengan struktur enzim seperti potongan puzzle. Kedua, hipotesis induksi. Tidak seperti pada teori pertama yang menempati sisi aktif dengan pas seperti potongan puzzle, kali ini berbeda. Sisi aktif yang berubah bentuk sesuai dengan substratnya dan terikat dengan kuat pada enzim. Proses ini dikenal sebagai hipotesis induksi. Pengaruh lingkungan terhadap enzim. Sisi aktif sangatlah sensitif. Mereka bisa merasakan perubahan lingkungan walaupun sedikit dan meresponnya dengan tepat. Hal pertama yang mempengaruhi enzim yaitu suhu. Suhu yang tepat agar enzim dapat bekerja dengan baik adalah 37 derajat Celcius. Menaikkan atau menurunkan suhu dapat mempengaruhi ikatan pada sisi aktif. Suhu yang terlalu tinggi dapat membuat enzim rusak. pH. Asam amino pada sisi aktif dapat bersifat asam atau basa. Perubahan pH dapat membuat sisi aktif untuk sulit berikatan. pH yang terlalu ekstrim dapat merusak enzim. Konsentrasi enzim. Menaikkan konsentrasi enzim dapat menaikkan rasio reaksi. Namun, setelah beberapa konsentrasi tertentu, penaikan konsentrasi tidak akan lagi berdampak pada reaksi enzim. Konsentrasi substrat. Menaikkan konsentrasi substrat dapat menaikkan rasio reaksi, karena semakin banyak substrat akan bekerja dengan enzim. Namun, ini hanya dapat bekerja pada konsentrasi tertentu. Inhibisi pada aktivasi enzim. Beberapa pengaruh jahat yang biasa disebut inhibitor dapat memperlambat atau bahkan menghentikan reaksi enzim. Mereka memblocking atau merusak sisi aktif. Inhibitor terbagi menjadi dua, yaitu
inhibitor kompetitif, menempati sisi aktif dan mencegah substrat untuk berikatan dengan enzim. Inhibitor non-kompetitif, menempati bagian enzim selain sisi aktif untuk merusak bentuk enzim.